Ini hadir bersama kita Kiai Afif. Rindu saya kepada nasihat beliau, suara beliau, dimohon dengan segala hormat, terserah beliau lah. Mau qasidah, mau nasihat, mau ceramah, kita akan simak. Nasihati kami Kiai, dan solawatan bersama kami, doakan kami. Mudah-mudahan kami keluar dari tempat ini semua barokah. Saya punya pondok, saya punya majelis, saya punya anak, saya punya usaha, dan kita sama semua punya di belakang kita ini program-program hidup kita. Mudah-mudahan semua barokah. Mudah-mudahan semua sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak melenceng dari syariat Allah dan syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Rabbi wasallamuhu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada loyo yang di bawah. Yang semangat jawab salamnya. Sesuatu yang diungkapkan itu sunnah, namun dijawab itu wajib. Tapi yang mengungkapkan itu lebih afdol daripada yang menjawab. Ini yang dikatakan perkara sunnah, tapi lebih afdol daripada sesuatu yang wajib. Di antaranya ya salam. Yang mengucapkan salam itu sunnah, namun yang menjawab itu wajib. Tapi tetap saja yang lebih utama yang mengucapkan salam, karena tanpa ada ucapan pertama tidak akan ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, yang kami muliakan, kami ta'zimi, sekaligus kami cintai segenap para habaib, khususnya guru kita bersama Habib Taha bin Hussein Al-Jufri, Habib Abdullah Al-Attas, Habib Abu Bakar Al-Qadri, dan segenap para jajaran pengurus-pengurus yang ada di jajaran kepemerintahan, baik itu Polri ataupun dari pejabat-pejabat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kepada segenap para hadirin wal hadirah yang hadir pada malam hari ini, yang bisa bersama-sama berkumpul bersama beliau Habib Taha dan juga para habaib yang lain, insyaallah penuh dengan barokah. Yang disebut barokah itu adalah sebuah tambahan dari kebaikan, itu namanya barokah. Jika kita mungkin besok, lusa terus bertambah kebaikan setelah majelis ini, berarti itu adalah barokahnya majelis ini. Itu yang disebut dengan barokah. Karena kalau di bahasa Indonesia, barokah itu adalah bertambahnya kebaikan, terus bertambah, besok bertambah, lusa bertambah, dan seterusnya begitu. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini tentunya pertama adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita mencoba untuk mengambil hati Rasulullah sehingga kita menjadi salah bagian daripada umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap maulid itu, apapun maulidnya yang dibaca, baik itu mungkin Asyrabut Tahur atau Maulid Simtuturor, Maulid Barzanji, insyaallah itu Rasulullah hadir menurut para ulama. Menurut para ulama demikian, bukan kata saya. Ini menurut para ulama demikian. Apapun maulidnya yang dibaca, Rasulullah itu hadir. Dengan demikian kita tetap menjaga etika kita di dalam bersolawat. Saya pernah diundang solawatan dengan sebuah majelis, cuma mungkin saya ya mohon maaf gitulah, agak kurang layak saja gitu loh. Masa iya di panggung kita sedang solawatan ngerokok semua kiai-kiainya, itu sebenarnya
ya mohon maaf gitu ya, kurang ajar pada Rasulullah sebenarnya kan begitu. Dan kebetulan saya dikasih mic, suruh isi mau itu. Ya udah, ya cuman saya nggak ngomong ke beliau-beliau yang di panggung lah, ngomong sama jamaah gitu. Ya nggak terima, saya nggak terima. Saya pun sama, orangnya perokok. Cuman ya kita ada tempatnya juga. Di saat yang seperti ini ya ditahan lah, kita nanti aja gitu loh, nanti aja. Saya juga orangnya perokok, kuat juga merokok saya. Tapi ya ada tempat-tempat tertentu. Karena apa? Karena adab kita ini harus dijaga kepada Rasulullah begitu. Ini nasihat untuk saya pribadi dan mungkin juga berbagi pengalaman dari cerita saya tadi. Jadi ya kita harus tetap menjaga adab kita di saat sholawatan, sekalipun mayoritas ulama itu mengatakan sholawat itu tidak perlu khusyuk, tapi bukan berarti kita kurang ajar gitu loh sama Rasulullah kan begitu. Memang iya, sholawat itu adalah amalan yang paling mudah. Sholawat itu adalah amalan yang paling mudah diterima dan bisa dikatakan tanpa syarat lah, diterima tanpa syarat. Namun ya demikian, tapi bukan berarti kita itu tidak menjaga tata krama, adab kita, tingkah laku kita kepada Rasulullah. Kalau kita saja hormatnya luar biasa kepada para habaib, pada para kiai kan, masa iya sama Rasulullah kita menurunkan kualitas penghormatannya, sedangkan beliau adalah orang yang paling mulia, beliau adalah manusia yang paling mulia dan yang paling layak untuk dimuliakan. Sedangkan mungkin para ulama, para habaib sebagai titisannya para Rasulullah, beliau kan hanya titisannya. Rasulullah tetap lebih harus dihormati gitu loh. Apa karena mungkin Rasulullah tidak tampak di depan kita sehingga gitu mengurangi rasa hormat kita kepada Rasulullah? Ya tidak juga. Makanya kita harus sering mengangan-angan, sering hadir ke majelis, kita sering angan-angan kisah-kisah tentang Rasulullah. Kita membayangkan betapa sulitnya Rasulullah itu memperjuangkan agama ini, walaupun ya harus jatuh bangun, tapi Rasulullah tidak pernah mengeluh untuk memperjuangkan kita, tentunya sebagai umatnya. Kita nggak usah ikut-ikutan ribut di luar sana, ribut tentang nasab ini dan lain sebagainya. Kita tidak, kita tetap saja ikut guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ya kita menghormati para habaib, kita hormati beliau, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu di kalangan kita, maksud saya ya. Beliau orang wali-wali, tidak perlu dikasih orang itu habaib, itu bukan, tidak perlu. Tapi tentunya kita jangan terprovokasi dengan yang demikian ya. Kembali seperti tadi bahasanya adalah media sosial ya, media sosial. Untuk menghormati orang, jangankan itu benar, jangankan itu adalah memang keturunan Rasulullah seperti habaib ya. Tetangga kita aja kita wajib menghormati. Tetangga kita yang seorang petani, mungkin dia mungkin tidak bisa ngaji, dia juga mungkin tidak bisa melakukan banyak hal kebaikan, tapi tetap saja kewajiban kita sebagai orang Islam saling menghormati. Apalagi orang-orang yang mulia dengan ilmunya, dengan nasabnya gitu. Nah, udah kita nggak usah ikut-ikutan. Kalian yang mungkin biasa atau mungkin jamaah daripada asyraf, ya tetap saja seperti biasa, tetap saja seperti biasa hadir di majelisnya beliau, walaupun mungkin tidak sesering dulu, tapi setidaknya itu akan menambah daya kangen kita kepada beliau, kepada majelis, sehingga ketika ada majelis itu daya tarik kita untuk datang hadir itu akan lebih besar. Karena dikisahkan dulu itu pernah ada setiap maulid ini Rasulullah hadir kan gitu. Jadi pernah ada kisah dulu, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah madhab, salah satu madhab yang juga muridnya Imam Syafi'i. Masalah ini dimimpi ataupun nyata saya kurang tahu, tapi ini adalah dikisahkan oleh para ulama gitu. Jadi beliau itu sedang berjalan, kebetulan berada di simpang jalan, itu bertemu dengan Rasulullah. Dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, engkau dari mana?" "Aku Ahmad bin Hanbal, tadi mau hadir ke maulid di kampung ini, di desa ini."
namun ternyata di situ ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga aku kembali tidak jadi hadir, maksudnya begitu. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya setiap maulid itu positive thinking lah kita, dihadiri oleh Rasulullah, tapi ya harus tetap dijaga gitu loh. Jadi hal-hal mungkin yang kalau uang haram ya jangan dibuat maulidan kan begitu. Ya bisa jadi itu jadi penghalang hadirnya Rasulullah terhadap majelis tersebut. Nah, kalau memang kita sudah menjaga semuanya ini sudah dijamin tidak melanggar terhadap aturan-aturan Allah, uangnya juga dapatnya bekerja, dan kemudian ya buah-buahannya juga nanam sendiri kan begitu. Jadi kalau memang sudah demikian maka insya Allah Rasulullah itu hadir, terlepas kita bisa melihat ya atau tidak. Tapi yakinlah, karena keyakinan kita dengan hadirnya Rasulullah itu tidak dosa, itu tidak berdosa. Justru itu akan menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin cukup sekian satu salawat saja dari saya, karena mungkin juga kondisinya udah berapa hari ini kurang sehat juga. Nanti insya Allah untuk pemaparan akan untuk pengajian tausiah insya Allah Habib Abdullah nanti akan lebih luas, karena beliau selain memang habaib, beliau juga orang alim. Jadi patutnya kita sebagai orang yang mungkin ilmunya tidak setinggi-tinggi beliau itu mendengarkan dan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Walaupun mungkin tidak bisa kita amalkan semua, tapi paling tidak kita berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit, yang lama-lama nanti akan menjadi buku. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli salatan, semuanya atamman ala sayyidina liyatanhallu bihil uqdu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnal بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. Semuanya bareng-bareng. Allahumma أتمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج
ياسين بعدد كل معلوم الله صل وسلم دائما بدأ الحمد صل دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب في من قد وحدا صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا والمشايخ أجمعين ووالدينا والمشايخ أجمعين صل وسلم دائما على عبدا صل وسلم دائما على عبدا والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلوا على النبي محمد.